Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode yang terakhir dari seri Bosan dengan Pandemi, melawan roh apatis dan roh pasif di dalam kehidupan rohani kita. Judulnya Jangan Serap Semua. Pantulkan. Pembacaan kita dari kitab Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Kondisi depresi mental atau yang disebut sebagai silent depression. Karena kebosanan, boredom. Dan alasan ini sebenarnya karena energi mereka pelan-pelan tuh tersedot sampai menjadi kering dan tidak punya tujuan hidup yang jelas dan kuat. Sehingga akhirnya mereka melakukan sesuatu yang random, yang acak aja begitu. Itu sebabnya kenapa Hollywood itu begitu memikat banyak orang. Karena Hollywood menawarkan selain romans, percintaan, tetapi juga yang paling utama adalah tantangan, petualangan. Nah, Beth Moore, seorang penulis rohani di dalam satu konferensi di depan para misionaris berkata begini, kondisi rohani manusia yang hidup tanpa Kristus, mereka ini tidak punya tujuan hidup. Mereka tidak memiliki apapun yang layak dipertaruhkan dengan nyawa mereka. Sehingga tidak ada juga satu kehidupan yang layak untuk dijalani. Mereka tidak melihat tujuan ini di dalam kekristenan juga. Ini yang menyedihkan. Kecuali kita tinggal di tengah-tengah mereka. Seperti garam. Tujuan garam di dalam perjanjian baru bukan penyedap rasa, tetapi utamanya adalah menghentikan pembusukan karena dia menjadi bahan pengawet. Murid-murid dikatakan oleh Yesus, kamu adalah garam dunia. Kamu harus masuk ke dalam daging itu lalu digarami dan dia harus bergesek, dia harus bergumul di dalam komunitas yang ada di dunia. Dan disitulah kemudian dia menghentikan pembusukan moral karena hidup yang berdosa. Dan mungkin juga kita tidak mau jujur bahwa sebenarnya beberapa orang Kristen juga udah mengalami kebosanan dengan kekristenan mereka. Kegiatan yang rutin, yang itu-itu aja. Mungkin sekarang ini harus dengan Zoom, doa dengan Zoom, ibadah dengan Zoom, sendirian, mungkin tidak langsung terkoneksi secara fisik. Yang akhirnya membuat mereka merasa tersedot juga energi mereka. Jadi saat ini kita punya satu tantangan. Apakah kita memiliki satu kehidupan yang layak untuk kita pertaruhkan nyawa kita dan layak kita jalani? Satu kehidupan yang sebenarnya penuh semangat, yaitu kehidupan bagi Kristus. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup untuk memberikan diri kita kepada orang lain. Kita hidup untuk menolong dunia ini memiliki hubungan dengan Tuhan, berdamai, rekonsiliasi dengan Tuhan. Dan kita punya kesempatan untuk itu sekarang. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 ini, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini sebenarnya adalah pokok pikiran dari ayat 1-8 yang diulang kembali dari ayat 1-4. Jadi Yesus mau mengatakan, dia mau menekankan prinsip yang tegas sekali. Aku pokok anggur. Akulah pokok itu. Kamu ranting-rantingnya. Dan kita tahu ranting itu menempel di pokoknya. Dan ranting itu tujuannya untuk berbuah. Tetapi prinsipnya di sini adalah bahwa ada panggilan ranting, yaitu berbuah. Dan ranting ini harus menempel kepada pokoknya untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan kehidupan, untuk mendapatkan semua materi yang tujuannya adalah untuk berbuah. Hari ini kita diperhadapkan untuk memiliki satu semangat yang baru, yaitu kebosanan ini kita bisa taklukkan, kita bisa tundukkan. Kalau kita pertama mengakui dulu, karena kadang-kadang orang Kristen nggak mau mengakui bahwa dia bosan. Saya juga harus mengakui, Tuhan, saya bosan sometimes untuk menjalani kehidupan rohani ini. Tetapi kemudian saya kembali lagi kepada ayat ini. Karena di sini dikatakan tanpa Kristus kamu gak bisa bikin apa-apa juga. Kita sepenuhnya hanya harus bergantung kepada pokok anggur itu. Apa yang kita lakukan? Mari kita membuka diri. Mari kita membuka diri kepada Tuhan. Berarti hidup, kekuatan, dan keberbuahan rohani yang datang dari Tuhan akan menghentikan kebosanan. Setelah kita mengakui kebosanan kita di hadapan Tuhan, ada harapan Tuhan bekerja kembali kepada kita. Ada harapan dia membangkitkan kembali, membakar kembali, menyalakan kembali api yang sudah hampir redup itu. Caranya sederhana. Seperti ranting itu, dia harus menempel
dan dia cuma membuka diri. Karena yang cari makan itu pokok. Dia yang membawa makanan dari bawah. Dan dia cuma perlu satu, buka pintumu, aku masuk. Kalau ranting menutup, maka yang terjadi, dia menjadi kering sendiri. Dan tidak lama, dia akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Jadi hari ini ada gambaran kehidupan Allah yang dipenuhi dengan semangat baru. Izinkan kita membuka diri, lalu kemudian izinkan kehidupan Allah itu mulai mengalir dalam hidup kita, menghasilkan buah rohani, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Berikan diri kita, berikan waktu kita, energi kita, keuangan kita, hikmat kita. Berikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menolong orang lain. Untuk mereka bisa memiliki hubungan dengan Tuhan, mereka bisa terkoneksi dengan jemaat, atau bahkan yang belum pernah mengenal Yesus sama sekali. Devotion without discipleship, rituals without reality, end up as spiritual poison. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan tanpa kita salurkan lewat memberi diri kepada orang lain, lewat pemuritan, mentoring orang lain. Dan juga semua ritual-ritual yang kita lakukan dalam hidup kita, tanpa realita yang bisa menjamah kehidupan orang. Akhirnya, semua hal-hal yang baik itu kita serap sendiri, justru menjadi racun kerohanian. Mari hari ini kita salurkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saat buah itu menjadi lebat, siap untuk dinikmati, Alkitab berkata bahwa ketika carang itu berbuah lebat, Bapamu di surga akan dipermuliakan. Jadi saya percaya bahwa pada hari ini Yesus Kristus telah memampukan kita untuk berbuah. Yesus Kristus memberikan kita buah yang manis, buah yang diidam-idamkan, yang dirindukan oleh banyak orang di dunia ini. Bayangkan, ada kebanyakan kita udah banyak sampai nek-nek-nek dengan buah-buah dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi ada orang lain yang kelaparan, yang tidak pernah menjamah dan mengalami sedikit pun kebaikan Tuhan. Dan ketika kita ada di sana, kita membagikan itu kepada mereka. Maka kita akan melihat, ketika satu orang yang diselamatkan, Bapa di sorga dan seluruh malaikat bersorak-sorai. Bukankah itu yang kita inginkan? Bahwa kehidupan kita membawa dampak. Berapa kita sudah mungkin begitu banyak bekerja keras untuk memberi dampak. Jangan berhenti. Tapi hari ini juga, jangan kita menjadi diam di dalam tempat terkungkung, terbatas. Lalu kita mengatakan, ya sudah saya bosan. Lalu berusaha mencari-cari hal-hal yang lain yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa yang tidak perlu. Hari ini ada satu kesempatan. Mari kita menempel kepada Tuhan dan berbuah dan pakai setiap sarana untuk menyalurkan itu. Mari, apapun yang kita sedang terbuka, izinkan Tuhan memakai kita pada hari-hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami dipanggil bukan hanya untuk menyerap. Kami membuka diri kami untuk menerima kebenaran dan kehidupan Yesus, tapi juga Tuhan, kami dipanggil untuk menyalurkan itu menghasilkan buah. Memantulkan kemuliaan Tuhan itu, kami bertobat kalau kami menyimpan semua itu Tuhan. Karena kami tidak ditakdirkan untuk menyimpan semua kemuliaan Allah. Tapi kami memantulkan itu semua kepada banyak orang. Dan biar orang lain melihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kami. Biarlah hidup kami, apapun yang ada pada kami saat ini, di tengah-tengah tekanan dan pergumulan ini, kami tidak menyerah untuk tetap menjadi berkat kepada orang lain. Dan terima kasih untuk satu kegairahan, roh yang berkobar-kobar ini, karena kami memberi diri kami ke orang lain. Dan semakin banyak, karena Tuhan mengatakan, semakin banyak engkau memberi, semakin banyak engkau akan diberi. Karena semakin banyak engkau memberi, maka dipercayakan lebih banyak lagi oleh Tuhan kepada engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak. Have a great weekend.